Selamat datang di pembelajaran kita hari ini tentang reaksi kimia. Kita akan mempelajari bagaimana reaksi kimia terjadi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya reaksi ini dalam berbagai bidang. Mari kita mulai. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, menjelaskan konsep reaksi kimia beserta contohnya dalam kehidupan. Kedua, mengidentifikasi perbedaan sifat asam dan basa serta penggunaannya. Ketiga, memahami energi yang terlibat dalam reaksi kimia dan faktor yang memengaruhi laju reaksi. Reaksi kimia adalah proses di mana zat bereaksi berubah menjadi zat baru atau produk. Contohnya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembusukan, perkaratan, dan pembakaran. Reaksi kimia memiliki ciri-ciri tertentu, seperti terbentuknya zat baru. Misalnya besi berkarat menghasilkan besi oksida. Ada juga perubahan warna, suhu, atau terbentuknya gas. Selain itu, reaksi kimia bersifat irreversibel, seperti buah yang membusuk tidak bisa kembali segar. Jenis-jenis reaksi kimia meliputi reaksi kombinasi, di mana dua atau lebih zat bergabung membentuk zat baru, reaksi penguraian, di mana zat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana, dan reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan oksigen yang menghasilkan panas. Persamaan kimia menunjukkan hubungan antara preaksi dan produk dalam suatu reaksi. Preaksi berada di sisi kiri, sedangkan produk berada di sisi kanan. Format ini membantu memahami perubahan yang terjadi dalam reaksi kimia. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda. Asam memiliki rasa masam, korosif, dan mengubah lakmus biru menjadi merah dengan pH kurang dari 7. Sedangkan basa memiliki rasa pahit, licin, dan mengubah lakmus merah menjadi biru dengan pH lebih dari 7. Reaksi kimia melibatkan energi. Reaksi eksotermik mengeluarkan energi seperti pada pembakaran, sementara reaksi endotermik menyerap energi, contohnya dalam proses fotosintesis. Laju reaksi kimia adalah kecepatan perubahan preaksi menjadi produk. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi meliputi suhu, konsentrasi preaksi, luas permukaan, dan katalis. Faktor-faktor ini dapat mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Dalam pembelajaran ini, kita memahami bahwa reaksi kimia menghasilkan zat baru, asam dan basa memiliki peran penting, serta energi dan laju reaksi memengaruhi proses kimia dalam kehidupan dan industri. Apa yang terjadi dalam suatu reaksi kimia? Apakah zat berubah tanpa menghasilkan zat baru, zat bereaksi hanya berubah wujud, atau zat bereaksi menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda? Silakan pilih jawaban yang tepat. Asam memiliki sifat-sifat tertentu. Pertanyaannya, asam memiliki semua sifat berikut kecuali rasa masam, mengubah lakmus merah menjadi biru, atau memiliki pH kurang dari 7. Pilih jawaban yang sesuai. Reaksi kimia yang menghasilkan energi panas disebut apa? Apakah itu reaksi eksotermik, endotermik, atau reaksi penguraian? Silakan pilih jawabannya. Faktor berikut ini tidak memengaruhi laju reaksi kimia. Apakah itu jenis katalis yang digunakan, konsentrasi preaksi, atau warna preaksi? Pilih jawaban yang menurut kalian benar. Jika suatu larutan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat apa? Apakah bersifat asam dengan pH di bawah 7, bersifat basa dengan pH di atas 7, atau bersifat netral dengan pH mendekati 7? Pilih jawabannya. Demikian pembelajaran kita tentang reaksi kimia. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.